Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita mau berbicara tentang hal yang cukup sering bikin kita khawatir atau meresahkan gitu ya. Itu tentang persaingan harga atau orang biasa sebut perang harga gitu. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman yang saya sendiri alami, ada banyak hal yang bisa membuat kita terhindar dari persaingan yang terlalu ketat di dalam hal harga. Yang harus kita cermati, yang pertama tentu kita harus punya pembeda ya, harus ada perbedaan yang jelas dalam hal keunggulan antara tempat usaha kita, warung kita, toko kita dengan tempat lain yang sejenis gitu. Selain dalam hal harga tentu saja. Nah, apa saja? Yang pertama kita mau coba lihat satu-satu. Yang pertama dalam hal pelayanan teman-teman. Nah ini sering dibahas ya, kelihatannya klise lah, udah terlalu sering apa-apa pelayanan gitu. Tapi pelayanan seperti apa dulu? Nah ini kita lihat. Yang masuk pelayanan yang pertama, yang paling sering dibahas yang sudah klise itu yang ramah gitu ya. Pelayanannya itu ramah, pegawainya ramah, bahkan pemiliknya ramah. Kalau bagi saya sih itu sebenarnya sudah bukan keunggulan, itu sudah terlalu biasa, sudah banyak begitu. Kalau yang beramah tamah itu sudah banyak. Jadi tidak terlalu menjadi keunggulan. Justru kalau tidak ramah itu keterlaluan menurut saya gitu. Jadi pelayanan seperti apa? Nah, ini selanjutnya itu pelayanan yang memberi solusi, teman-teman. Memberi solusi bagi kebutuhan pelanggannya atau memberikan alternatif. Berikan alternatif pilihan, misal ketika kita menjual satu produk atau satu barang A, kemudian pelanggan merasa harganya terlalu mahal. Loh kok mahal ya di sini gini. Nah, kita berikan pilihan. Oh ya, kalau yang merek ini mahal, kalau Bapak ingin yang lebih murah atau lebih ekonomis atau lebih terjangkau, nah ini ada opsi kedua, ini mereknya berbeda tapi kualitasnya ya nggak terlalu jauh beda lah, mungkin sedikit di bawahnya tapi ya nggak jelek-jelek amat, misal seperti itu. Nah itu juga bagian pelayanan loh teman-teman, beri alternatif. Jadi selain harga, kita alihkan pembeli atau konsumen dari pikiran tentang harga. Kemudian yang kedua, misalnya toko atau warung kita itu rapi, bersih dan terang. Itu kayak minimarket kan kayak gitu, RBT gitu. Rapi, bersih, terang, itu juga efeknya sangat terasa loh untuk pelayanan kepada konsumen. Itu kenapa minimarket waralaba itu meskipun harganya di atas harga warung ya, justru mereka mahal kan, tapi kenapa rame? Karena mereka punya pelayanan yang baik. Kalau kita lihat tokonya pasti terang, nggak ada minimarket waralaba itu yang tokonya remang-remang, itu nggak ada. Pasti dari jalan aja kita belum ke toko udah kelihatan isinya, udah kelihatan dalamnya, kelihatan ada orang apa tidak, kemudian tokonya, bentuknya, barangnya, apanya sudah kelihatan semua. Nah itu menurut saya itu bagian dari pelayanan dan cukup penting itu ya, bersih, rapi dan juga terang itu, jangan lupa. Nah kemudian alternatif lain dalam pelayanan, misalnya di jam operasional atau jam bukanya. Misal toko lain hanya buka sampai jam 5, ya misal sudah banyak langganannya, tapi jam 5 sudah tutup kan langganannya udah nggak bisa belanja. Nah sementara kita buka mungkin sampai jam 7 malam atau jam 8 malam misalnya, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan barang untuk dibeli, memang dia sudah punya langganan, tapi kalau sudah tutup tentu mereka harus cari alternatif lain. Nah di situ kita hadir sebagai alternatif awalnya, seperti itu. Kemudian berikutnya masih di pelayanan itu, kita coba, kalau zaman sekarang ini sebenarnya sudah umum sih, tapi ada juga yang belum memberikan. Kalau kebetulan teman-teman belum memberikan layanan ini, coba deh diberikan. Itu layanan delivery atau layanan antar gratis. Itu sangat pengaruh. Saya sendiri juga
sudah mencoba gitu, masih tahap uji coba seberapa berpengaruh layanan antar gratis ini ke konsumen. Ternyata cukup berpengaruh, teman-teman. Pembelian mereka ke kita itu cenderung kembali lagi. Orang yang sudah beli dan diantar sampai rumah dan gratis itu cenderung kalau mencari sesuatu balik ke kita lagi. Karena apa? Karena minta diantar lagi, ya itu keunggulan. Ya setidaknya itulah dalam hal pelayanan. Kemudian yang kedua, kita bisa berbeda dalam hal produk. Ya, misal kalau produknya sama, ya kita bisa bedakan mereknya gitu. Di tempat saya juga seperti itu. Di dekat tempat usaha saya ini ada selang 2 bangunan, ini ada grosir yang lebih murah, lebih besar, modalnya juga lebih besar. Tapi saya sendiri juga tidak kehilangan pelanggan karena selalu membedakan merek yang dijual dari tetangga gitu. Misalnya kayak di belakang itu yang kuning-kuning itu kan Ager ya. Itu Ager itu ada banyak merek. Saya menjual merek yang berbeda dengan merek tetangga. Seperti itu. Nah, terus masih di bidang produk ini, yang lainnya selain kita bisa bedakan seperti mereknya tadi, kita bisa bedakan ukurannya. Misal di tempat lain gula pasir gitu, hanya jual 1,5 kilo, kita jual juga varian 1/4 misalnya kayak gitu. Atau juga misal kemasannya, kalau kemasan curah kayak gula pasir, tepung, terigu itu kan kita jual curah ya, kita kemas sendiri. Nah itu kemasannya kita bisa bikin berbeda. Saya selalu seperti itu. Dalam hal mengemas itu kemasan saya selalu berbeda dengan kemasan pada umumnya. Kalau pada umumnya misal kayak gula itu hanya diikat dengan karet ya. Kalau di saya di sini plastiknya saya press dengan sealer, jadi lebih rapat. Terus kayak terigu juga seperti itu. Saya di sini juga jual tepung panir, juga dikemas seperti itu. Warna plastiknya berbeda, terus bentuk kemasannya dipres berbeda. Jadi ada terlihat lah kalau produk itu dibeli di tempat saya atau di tempat lain. Itu juga memberikan nilai lebih, teman-teman. Nah, selain itu juga dalam hal produk ini kita juga harus melengkapi barang-barang dagangan kita, selalu update. Mungkin sebulan sekali diprogramkan menambah produk baru, atau syukur-syukur bisa setiap minggu sekali ada produk baru. Itu juga sangat pengaruh. Orang itu selalu penasaran dengan yang baru. Nah itu selalu menarik. Nah di sisi lain kita juga lihat barang-barang apa yang kurang laku, yang kiranya nggak laku atau terlalu lambat, atau mungkin toko-toko lain, warung-warung lain sudah pada jualan, di mana-mana ada, di tempat kita lambat. Kalau menurut saya sih lebih baik, kalau saran saya lebih baik dieliminasi aja, di cut saja, nggak usah jualan itu lagi maksudnya. Lebih baik untuk barang-barang lain yang lebih lancar, lebih ramai, lebih cepat keluarnya. Kemudian sisi lain, nah ini kalau kita membahas perang harga, sekarang kita bahas dari sisi harganya ini. Nah, teman-teman bisa menghindari perang harga dengan memberikan subsidi silang. Kalau saya dengan model subsidi silang dalam mengambil laba. Jadi tidak semua ambil laba itu rata, misal 10%, 10%, semua tidak. Jadi ada yang mungkin labanya hanya tipis sekali. Untuk ganti tas kresek aja lah ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena barang itu di mana-mana sudah ada. Kalau kita jual terlalu tinggi nggak laku, karena di tempat lain juga ada dan harganya murah. Ngapain ke tempat kita gitu kan? Kita bisa ambil laba yang ya cukup saja lah, nggak terlalu tebal, mungkin bahkan tipis gitu. Nah nanti kalau misalnya di barang lain yang jadi keunggulan di toko kita, misalnya tempat kita apa nih keunggulannya, barang yang sering laku atau yang jadi primadona para pembeli di toko kita, nah di situ kita bisa ambil laba yang cukup lumayan untuk menutup kekurangan laba di produk lain itu yang biasanya bersaing. Kan kadang ada produk yang di mana-mana ada, di warung ada, di minimarket juga ada, di toko-toko ya ada. Ya, pembeli punya banyak pilihan di produk itu, mau beli di mana-mana bisa. Jadinya biasanya yang dilihat ya terus label harganya. Nah, di sana berapa barang ini, di toko sana berapa. Nah, biasanya pembeli akan memilih yang paling murah atau yang mendekati paling murah. Nah, kita bisa taruh harga yang cukup murah untuk produk-produk yang modelnya seperti itu, yang persaingannya ketat untuk produk itu.
Nah, kemudian yang terakhir, ini bonus, yaitu soal pencatatan, teman-teman. Ini nggak berhubungan langsung sih dengan kompetisi harga atau perang harga atau persaingan harga ini, tapi paling tidak dengan pencatatan ini kita bisa lebih gamblang karena lebih rapi, lebih tercatat, kita bisa tahu kondisi keuangan dari usaha kita. Saran saya gunakan HP kita, HP Android. Nah, HP-nya udah pada Android semua kan. Nah, itu kita bisa pakai sebagai alat bantu. Kita bisa install di HP kita aplikasi kasir untuk bertransaksi di warung kita. Atau kalau masih belum memungkinkan, masih belajar menggunakan itu, mungkin belum lancar atau sebagainya, bisa menggunakan aplikasi yang lebih sederhana. Misal aplikasi pencatatan keuangan, itu kan hanya per hari. Misal hari ini uang di kaleng berapa, misalnya uang di kaleng hari ini 50.000, pagi itu belum jualan toh, terus buka warungnya, terus nanti tutup warung ada uang berapa, terus dicatat gitu. Misalnya awal tadi 50.000, begitu tutup warung jadi 150.000, berarti kan hari itu kita dapat 100.000, kan tercatat. Itu lebih sederhana. Terus nanti disisihkan berapa dan sebagainya lah, nanti 1 bulan kita bisa lihat untung atau rugi nih warung gitu. Kalau untungnya berapa, kalau ruginya berapa. Kalau misal untung mau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, mau dipakai untuk kebutuhan pribadi, berapa yang kira-kira bisa diambil. Nah, di situ kan ada angkanya karena semuanya sudah tercatat. Ya, mungkin begitu teman-teman sharing yang bisa saya bagikan mengenai persaingan harga ini. Mudah-mudahan memberi informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman. Salam sukses buat kita semua. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.